Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, apa kabar? Harap kita semua di dalam kondisi tubuh yang baik, sehat, Tuhan terus memelihara dan memberkati kita sekalian. Saat ini saya akan melanjutkan renungan kita, berbicara mengenai tema besar yaitu melakukan agenda Tuhan, bukan agenda kita di dalam bagian yang ke-11. Bapak Ibu, teman-teman, kita sudah belajar di minggu-minggu sebelumnya, kita sudah merenungkan minggu-minggu sebelumnya bagaimana mencoba melihat dari kehidupan tokoh Yusuf. Ya, kita melihat bagaimana Yusuf menjalankan agenda Tuhan yang memang kelihatannya sangat rumit luar biasa. Ya. Di awal begitu indah dengan mimpi-mimpi yang indah, tetapi akhirnya dalam proses lanjutan dia mengalami pergumulan yang naik turun, tapi pada endingnya indah pada waktunya, bukan? Nah, saudara, kita semua pasti pernah mengalami kehidupan yang up and down. Kadang-kadang kita mengalami masa-masa gelap, masa-masa sepi, masa-masa tersendiri, tanpa orang lain bisa memahami, mengerti kita. Mungkin semua yang kita alami itu adalah bagian dari agenda Tuhan yang belum finish, masih dalam proses pembentukan. Yang paling penting adalah bagaimana kita menyikapi dan menjalaninya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saat ini kita akan sama-sama belajar dari tokoh yang kedua, yaitu Musa. Kita belajar dari Musa. Nah, menarik sekali di dalam kehidupan Musa, kita bisa membagi dalam 3 periode besar, ya, 3 season besar dalam kehidupan Musa. Ya, kalau kita membandingkannya misalnya dengan film-film, dengan drama-drama, ada 3 periode besar, 3 season besar, yang masing-masing seasonnya itu, masing-masing periodenya itu adalah 40 tahun kehidupan dia. Saudara bisa melihat dari Kisah Rasul 7 ayat 20-42, sebuah kesimpulan yang diberikan oleh Stefanus, martir yang pertama, tentang 40 tahun kehidupan Musa selama 3 periode itu. Nah, kita sudah membahas tentang season yang pertama di 2 minggu yang lalu, kira-kira 2-3 minggu yang lalu. Bagaimana pada waktu itu umur 1-40, apa yang terjadi dengan Musa pada waktu itu? Ya, dia lahir dalam masa yang sulit. Kita tahu pada waktu itu semua bayi laki-laki harus dibunuh. Kemudian orang tuanya memaksakan untuk bisa menyelamatkan dia dan menghanyutkannya ke Sungai Nil. Ya, kemudian dia ditemukan oleh putri Firaun dan secara menakjubkan Tuhan bekerja, dia diasuh oleh ibunya dalam 2-3 hari, 2-3 tahun pertama dalam hidup dia. Dia disusui di situ, kemudian setelah dia bisa lepas, kemudian dia dikembalikan ke putri Firaun. Dia menjadi cucunya Firaun. Saudara bayangkan begini, dia mendapatkan semua yang terbaik di Mesir. Semua yang terbaik di Mesir. Pendidikan pasti dapat pendidikan yang terbaik. Makanan, minuman pasti dapat yang terbaik. Keterampilan-keterampilan hidup pasti dapat yang terbaik. Ilmu-ilmu peperangan, politik, semuanya dia dapatkan semua yang terbaik sebagai cucu Firaun. Dia mungkin akan diprediksi nantinya akan menjadi seorang pemimpin juga di Mesir. Ya, pejabat-pejabat di Mesir. Kira-kira itulah, kalau kita coba renungkan, itulah kira-kira mungkin masa depannya, bukan? Dalam season yang pertama. Nah, season yang kedua, usia 40-80, ini yang kita pelajari, kita akan renungkan bersama-sama pada hari ini. Season yang ketiga, umur 80 hingga 120, kita akan renungkan ini minggu depan. Ya, jadi jangan Anda lewatkan momen ini. Sudah, saya akan mulai dengan pembahasan season yang kedua, yaitu usia 40 hingga 80. Kita melihat mengawalinya dengan Keluaran 2 ayat 11-21. Itu sebuah kisah yang sangat panjang. Saya akan mengajak membaca ayat yang 11 dan 12 saja. Keluaran 2, 11 dan 12 saja. Pada waktu itu, ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnya lah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Yang menoleh ke sana ke sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Dan tiba-tiba Musa tampil ke depan sebagai pahlawan, tanda kutip, dia membela saudaranya yang dipukuli oleh orang Mesir. Dan dia membunuh orang Mesir itu. Saya rasa dengan mudah, ya, dia membunuh orang Mesir. Dia punya keterampilan yang luar biasa. Saudara, Musa periode season yang kedua ini mulai tampil, dan tampilnya langsung ingin menjadi seorang pahlawan. Ayat yang ke-13. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya 2 orang Ibrani tengah berkelahi. Yang bertanya kepada yang bersalah itu, mengapa engkau pukul temanmu? Ya, dia tampil lagi besoknya, ingin jadi pahlawan lagi, saudara. Dia melihat ada 2 orang Ibrani sedang berkelahi, dia merasa sebagai sesama sukunya, dia mencoba menengahi 2 orang itu, tapi responnya ayat yang ke-14. Jawabnya, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku, seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?
Musa menjadi takut, sebab pikirnya tentulah perkara itu telah ketahuan. Respon yang mengejutkan. Dia ingin berusaha untuk mendamaikan dua orang yang sedang berkelahi, tapi yang terjadi adalah apa? Salah satu dari mereka malah bilang, kenapa? Lu mau bunuh aku ya? Seperti yang bunuh orang Mesir itu. Dan what happened next adalah dia lari, saudara-saudara. Ya, ayat 15. Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa, tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Duduk di tepi sebuah sumur. Sudah sang pahlawan yang muncul di season 2 itu harus melarikan diri dari Mesir ke tanah Midian. Saudara, itu jaraknya kira-kira adalah 482,8 km. Jadi kalau ia berjalan kaki atau dia berlari dengan jarak kira-kira 32 km setiap hari, 6 sampai 8 jam, ya, tergantung fisik dia, maka dia butuh 15 hari. Terlihat di peta ini, ya. Jarak yang tidak dekat, jarak yang sangat jauh, dan dia harus terus-menerus lari. Kenapa? Karena dia takut dikejar, dia takut dia bersalah, dia punya dosa, dia membunuh orang, dan dia pergi begitu rupa takut. Sudah bayangkan begini. Dari biasa tinggal di istana yang sangat mewah dengan segala macam kemapanan yang sudah punya, lalu tiba-tiba dalam sebuah peristiwa yang sepertinya kecil, tidak disengaja, saya rasa dia sengaja, dia ingin membunuh dan ingin jadi pahlawan, bukan? Apa yang terjadi? Dia harus langsung kabur dan meninggalkan semuanya. Tanpa bisa pamitan, tanpa bisa bawa banyak barang, tanpa bisa lakukan apapun, dia langsung kabur pergi. Dan dalam periode itu, kita lihat bagian yang kedua. Mulai muncul masa-masa lonely times-nya Musa. Quran 2 ayat 16 sampai 22. Saya tidak bacakan, bisa dilihat di dalam ayat yang saya tampilkan. Ya. Dia pergi, kemudian dalam masa-masa itu dia, kalau kita bilang begini, seperti from hero to zero. Sudah kita sering mendengar saat ini motivator-motivator bisa berkata from zero to hero. Ya, rasanya wah hebat sekali, dari nol jadi seorang pahlawan yang besar. Tetapi di kisah Musa, from hero to zero. Kalau Tuhan bekerja luar biasa. 40 tahun masa-masa pembentukan Tuhan yang keras, masa-masa yang sepi. Semua ilmu pengetahuan, skill perang, leadership, segala macam, tidak ada artinya. Dari seorang prince menjadi seorang gembala kambing domba, saudara. 40 tahun bukan waktu yang pendek. Tidak ada orang yang bisa memahami, mengerti itu. Seolah-olah Musa itu ditinggalkan, dia dibuang oleh Tuhan. Untuk apa semua ilmu itu, saudara? Seperti waste of time, bukan? Saudara pernah mengalami itu? Lalu saudara sekarang dalam posisi tertentu, melihat ke belakang, rasanya kok ngapain gue lakukan itu selama mudaku dulu, waste of time, sekarang akhirnya seperti ini. Jadi jika itu terjadi di dalam hidupmu dan hidup Musa yang kita sedang merenungkan ini, bagaimana beresponnya, saudara? Jika engkau jadi Musa di dalam usia 40 sampai 80 tahun, ya, sudah hampir 2/3 hidupmu gitu ya, apa responnya? Akan jadi apa Musa? Gambaran masa tuanya nanti. Saya rasa jadi kakek-kakek, ya, pemilik domba dan kambing di tanah Midian. Tidak akan jauh-jauh dari situ, kan? Saudara bayangkan, 40 tahun sebelumnya, tanya kepada Musa, kau akan jadi apa? Akan jadi pemimpin di Mesir. So, dalam waktu sekejap Tuhan mengubah seseorang from hero to zero. Nothing. Bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Semua yang dimiliki, semua pengetahuan yang dimiliki seakan-akan tidak berguna. Dan bagian yang ketiga, bagian terakhir. Keluaran 3, 7 sampai 10. Saya sebut dengan judul The Calling, panggilan. Saudara, di sini saudara bisa melihat ya, saya akan tampilkan ayatnya. Di situ Tuhan memanggil Musa. Dia dikejutkan oleh Musa. Musa dikejutkan oleh Tuhan. Saudara melihat begini. Pada waktu itu Tuhan memanggil Musa di usia yang ke-80 tahun, saudara. Ya. Dipanggil untuk apa? Pergi kepada Firaun, membawa umat Tuhan keluar dari Mesir. Saudara, nggak salah. Itu nggak salah. Ya. Sudah usia 80 tahun, sudah masuk usia yang tua, buronan Mesir di masa muda. Profesinya sekarang gembala. Sudah mau pensiun, tidak punya pasukan, bukan? Cuma ada kambing domba, begitu ya. Disuruh menghadap Firaun yang begitu luar biasa perkasa di Mesir dan ngajak perang, gitu ya. Nggak salah. Sebenarnya itu kalau kita lihat rasanya kok aneh nih ya. Tuhan nggak salah. Ya. Dan dalam sekejap Tuhan memporak-porandakan hidup dan rencana Musa, rencana kita. Apa respon Musa? Sudah saya mencatat ada 5 respon. Ya. Saya berharap waktu yang tersisa kita cukup membahas satu persatu. Saya akan mengajak kita melihat begini. Respon yang pertama, Musa bertanya, siapakah aku? Ayat yang pertama. Siapakah aku ini?
maka aku yang menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Ayat yang ke-11 dari Keluaran pasal 13. Di krisis identitas, krisis kepercayaan diri. Waktu Musa muda berpendidikan, berpengalaman, tapi sekarang dia tanya, siapa aku? 40 tahun di tanah Median, berusaha dengan kambing, gembala, domba, membuat dia krisis identitas dan krisis percaya diri. Apa jawaban Tuhan? Lihat ayat ke-12. Ya, saya simpulkan saja. Tuhan menjawab, aku menyertai engkau. Ya, luar biasa. Yang kedua, Musa bertanya begini sekarang. Siapa engkau Tuhan? Ayat yang ke-13. Ya. Tetapi apabila aku mendapatkan Israel, ya, saya akan lanjutkan. Kemudian, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Musa tidak kenal siapa Tuhan selama ini kah? Musa tidak mengalami Tuhan selama ini kah? Apakah ia meragukan Tuhan? Bahwa Tuhan mendengar doa umat Israel, Tuhan menjawab doanya, Tuhan memanggil Musa. Karena dalam hidup ini mungkin kita juga pernah mengalami pergumulan seperti itu, saudara. Kita mulai meragukan, kita mempertanyakan siapa Tuhan? Siapa Tuhan? Siapa engkau? Saudara, apa jawaban Tuhan? Lihat ayat ke-14 dan ke-15. Tuhan menjawab, aku adalah aku. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Saudara, satu pemahaman yang luar biasa. Kita akan berpanjang di sini, kita bagian sangat panjang sekali. Dia kembali menunjukkan identitas diri sebagai Allah. Aku adalah aku. Yang ketiga, saudara, Musa mulai bertanya, bagaimana kalau mereka gak percaya sama aku? Pasal 4 ayat yang pertama. Ya. Dia ragukan diri dia ragukan Tuhan. Kalau gak percaya gimana? Dia ingat dulu dia seorang buronan, sekarang menjadi pembebas. Bagaimana kalau gak percaya? Kita lihat ya, ayat yang ke-2 dan 9 pasal 4, jawaban Tuhan. Indah sekali, saudara. Tuhan menunjukkan begini. Tunjukkan ada tongkat di situ, dilempar, jadi ular, dipegang, tongkat lagi. Kemudian masukkan ke dalam bajumu, keluar kusta, setelah masuk lagi sembuh. Tuhan bisa memakai. Tuhan memakai mujizat untuk menunjukkan hal supranatural itu kepada orang yang belum percaya dan menunjukkan kemahakuasaan Tuhan. Tuhan bisa memakai itu. Bagian yang berikutnya lagi, Musa bertanya, siapa aku Tuhan? Kok tidak pandai bicara? Pasal 4 yang ke-10. Dia terus meragukan diri. Dan Tuhan menjawab dengan mulai keras. Siapa buat lidah? Ayat 11 dan 12. Aku menyertaimu, mengajar apa yang harus kau katakan. Dan yang terakhir Musa berkata begini, Tuhan utus yang lain saja. Dia menolak panggilan Tuhan. Dia suruh orang lain saja. Ternyata saya pikir saudara berapa keraguan itu intinya dia ingin menolak Tuhan saja. Tapi jawaban Tuhan dengan begitu keras sekali. Allah murka. Yang mengutus Harun, Allah menyertai dan mengajar apa yang harus dikatakan. Dan Musa diberikan tongkat. Ayat yang ke-14. Story ini akan to be continued dalam minggu depan. Saudara ya, apa kesimpulannya sampai saat ini? Saudara lihat, Tuhan berintervensi dalam hidup kita agar rencana Tuhan digenapi dalam hidup kita. From hero to zero. Sometimes bisa saja from zero to hero. Anyway, Tuhan punya hak. Tuhan bisa berintervensi dalam hidup kita. Yang kedua, dalam proses pembentukan itu saudara, jikalau mengalami kehidupan yang sangat sulit dan kesepian dan tidak ada ujungnya rasanya, syukuri dan jalankan dengan setia. Jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut, jangan berbuat dosa. Yang terakhir saudara, dari perjalanan kitab Musa pada saat ini adalah taat dan pada panggilan Tuhan. Jangan sampai Tuhan marah. Tuhan memanggil kita, Tuhan memberikan kita satu tugas, satu misi, taat pada panggilan Tuhan. Jangan banyak excuse, jangan sampai Tuhan marah. Saudara, season yang kedua ini, kalau kita bayangkan sebuah film akan berakhir dengan Musa kemudian bersama dengan Harun berangsur-angsur masuk ke tanah Mesir dan ingin menghadap kepada Firaun. Apa yang terjadi di dalam season yang ketiga, season terakhir hidup di depan Musa? Kita akan sama-sama renungkan pada minggu yang akan datang. Sampai saat ini, saudara-saudara, kita memberkati renungan ini jadi kekuatan buat kita semua. Tetap bertekun, bersetia dalam Tuhan, dan nikmati proses yang Tuhan berikan. Tuhan memberkati kita semua.